Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para siswa-siswaku. Di sini Pak Tan kembali lagi memberikan materi PKN kelas 8 bab 2 sesi 3 mengenai kedudukan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Pembukaan UUD NRI tahun 1945. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, saya akan melanjutkan. Pembukaan UUD NRI tahun 1945. Bagi bangsa Indonesia, pembukaan UUD NRI tahun 1945 merupakan sumber motivasi dan inspirasi tekad semangat serta cita-cita hukum dan moral yang selalu ditegakkan. Dengan demikian, UUD NRI tahun 1945 memberikan landasan kokoh untuk keberlangsungan negara Indonesia. Selanjutnya, kedudukan pembukaan UUD NRI tahun 1945. Pembukaan sebuah konstitusi bukanlah sebuah rumusan pasal-pasal hukum tata negara, tetapi merupakan sebuah norma dasar yang memperkuat daya ikat pasal-pasal dalam konstitusi. Pada dasarnya, pembukaan UUD NRI tahun 1945 mengandung berbagai pokok pikiran yang menjadi cita-cita hukum dan melandasi kelahiran hukum negara, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, di Indonesia. Dengan demikian, pembukaan UUD NRI tahun 1945 berkedudukan sebagai tertib hukum Indonesia. Selanjutnya, kedudukan pembukaan UUD NRI tahun 1945. Secara lebih rinci, tertib hukum Indonesia harus memenuhi empat, yaitu adanya subjek yang mengadakan peraturan hukum, yaitu pemerintah Republik Indonesia. Adanya kesatuan asas kerohanian yang menjadi dasar keseluruhan peraturan hukum, yaitu Pancasila. Adanya kesatuan daerah untuk diberlakukannya peraturan hukum, yaitu seluruh tumpah darah Indonesia. Adanya kesatuan waktu untuk diberlakukannya peraturan hukum, yaitu disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia dalam bentuk negara. Selanjutnya, penjelasan dari UUD 1945 berdasarkan penjelasan tentang pembukaan UUD NRI tahun 1945 yang termuat dalam Berita RI tahun 2 nomor 7 tanggal 15 Februari 1946. Pembukaan UUD NRI tahun 1945 mengandung, ini enggak jelas ya warnanya, enggak apa-apa saya jelaskan, mengandung pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. 2. Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum eksit, adapun sebagai sumber hukum positif negara Indonesia. Pokok-pokok pikiran tersebut termuat dalam pasal-pasal UUD NRI tahun 1945. Nilai-nilai yang terkandung dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945 diwujudkan ke dalam pasal-pasal UUD 1945 selanjutnya dijabarkan dalam peraturan-peraturan hukum positif di bawahnya, seperti ketetapan MPR, Undang-Undang, UU, peraturan pemerintah, PP, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, Perpu,
dan peraturan pemerintah (PP). Lanjut. Pembukaan UUD NRI tahun 1945 memuat pokok kaidah negara yang fundamental. Pembukaan UUD NRI tahun 1945 merupakan kaidah negara Indonesia yang fundamental yang berisi beberapa hal penting sebagai berikut. 1. Dasar tujuan negara mencakup tujuan umum, tujuan khusus. Tujuan umum dan tujuan khusus tersebut terdapat dalam alinea keempat pembukaan UUD NRI tahun 1945. Tujuan umum yang merupakan dasar politik Indonesia yang bebas aktif adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Adapun tujuan khusus merupakan tujuan nasional negara Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. 2. Dasar ketentuan pembentukan UUD NRI tahun 1945 terdapat dalam alinea keempat. Maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. 3. Asas kerohanian negara yang tercantum dalam alinea keempat dan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini kena foto ya, saya bacakan. Kedudukan UUD NRI tahun 1945. Undang-Undang Dasar UUD NRI tahun 1945 menempat kedudukan yang tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dengan demikian, segala peraturan perundang-undangan di bawah UUD NRI tahun 1945 harus dilandasi dan berdasarkan UUD NRI tahun 1945. Sistematika UUD NRI tahun 1945. Berikut sistematika UUD 1945. A. Pembukaan yang terdiri dari 4 alinea. Ya, jadi pembukaan yang terdiri dari 4 alinea. B. Pasal-pasal sebagai berikut. Nah, ini coba siswa-siswaku dilihat pasal-pasalnya ya. Nah, sebelum perubahan terdiri dari 16 bab. Setelah perubahan atau amandemen menjadi 21 bab. Yang nomor 2, sebelum perubahan terdiri dari 37 pasal. Setelah perubahan terdiri dari 73 pasal. 3. Sebelum perubahan terdiri dari 49 ayat. Setelah perubahan terdiri dari 170 ayat. 4. Sebelum perubahan memiliki 4 pasal aturan peralihan. Setelah perubahan menjadi 3 pasal aturan peralihan. Nomor 5. Sebelum perubahan memiliki 2 ayat aturan tambahan. Setelah perubahan menjadi pasal aturan tambahan. Jadi 2 pasal aturan tambahan. Ya, ini yang terakhir. Sifat-sifat UUD NRI tahun 1945. Siswaku, ini yang harus perlu diketahui sifat-sifatnya Undang-Undang Dasar Negara kita, Republik Indonesia.
Saya bacakan. Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 memiliki sifat sebagai berikut. Tertulis, yaitu UUD NRI tahun 1945 merupakan suatu peraturan yang tercantum secara jelas dan menjadi sumber hukum yang mengikat seluruh warga negara Indonesia. B. Singkat, yaitu UUD NRI tahun 1945 memuat aturan-aturan pokok bagi penyelenggaraan negara. C. Supel, yaitu UUD NRI tahun 1945 disusun dengan isi yang dapat dikembangkan jika diperlukan. Yang D. Rigid, yaitu UUD NRI tahun 1945 memerlukan cara khusus dan istimewa untuk merubahnya. Sebelahnya, Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. Sebagai hukum dasar, ini ya, sebagai alat kontrol, sebagai pengatur, dan sebagai alat penentu. Nah, ini silakan kalian baca ya penjelasannya. Oke. Sampai di sini Pak Tanhana mungkin yang bisa menjelaskan. Ada pertanyaan dari siswa-siswaku, silakan. Bisa ditulis di komentar YouTube-nya Pak Tan. Ya, jangan lupa di-subscribe dan like. Ini soalnya ada 2, silakan dikerjakan. Oke, sebelum diakhiri saya pimpin berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Ya. Selamat pagi, semangat pagi. Jangan lupa soal-soalnya dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.